Hi everyone, so happy to see you here again. Still on the same channel and same voice. Today we are going to discuss about noun. Jadi hari ini kita bakal berbagi mengenai part of speech. Nah, di part of speech di video kali ini saya bakal membahas tentang bagian yang pertama, yaitu noun. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau part of speech sendiri itu terdiri dari 8 bagian atau 8 jenis, yaitu ada noun, ada pronoun, ada verb, adjective, adverb, ada preposition, ada conjunction, dan ada juga interjection. Nah, di video pertama kali ini saya bakal fokus untuk membahas part of speech yang pertama, yaitu noun ataupun kata benda. Sebelum kita masuk jauh ke materi pengenalan tentang part of speech ini, saya harap kalian like and share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk selalu tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sontang Cepa. Semoga YouTube channel ini dapat berbagi informasi yang lebih bermanfaat lagi bagi kalian semua. Nah, pertama yang bakal saya jelasin dulu adalah pengertian dari kata benda ataupun noun itu sendiri. Jadi untuk lesson kali ini kita bakal membahas mengenai yang pertama, pengertian dan penggunaan tentang kata benda ataupun noun. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai perbedaan contoh dan juga ciri-ciri yang termasuk di dalam countable noun sama uncountable noun. Kemudian yang ketiga, kita bakal membahas mengenai perbedaan penggunaan dan juga jenis-jenis dari proper dan juga common noun. Kemudian yang keempat, kita akan membahas, mendeskripsikan, dan membedakan apa-apa saja yang termasuk abstract noun dan juga concrete noun. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas dan mendeskripsikan penggunaan dari collective noun. Nah, saya jelasin dulu pengertian dari kata benda ataupun noun itu sendiri. Jadi noun itu sendiri itu digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan juga konsep abstrak lainnya. Mungkin kalian sudah familiar dong dengan yang namanya benda ataupun kata benda ini. Nah, contohnya di dalam bahasa Indonesia ada tas, ada meja, ada buku, ada air, dan juga ada angin. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bag, table, book, water, sama wind. Nah, yang kalian harus perhatikan di sini, benda di sini itu bukan hanya benda yang ada wujudnya, tetapi bisa juga benda yang tidak ada wujudnya. Seperti di contoh yang saya kasih ini, ada tas, meja, buku, air, itu kan ada wujudnya. Sedangkan angin itu kan tidak ada wujudnya, tapi kita bisa rasakan. Nah, walaupun angin itu tidak ada wujudnya, dia masih dinamakan dengan benda, alias benda yang tidak berwujud. Nah, kalau misalnya dalam kalimat seperti yang kita tahu kan, pola dalam kalimat pada umumnya itu kan terdiri dari subjek, predikat, dan juga objek kan, seperti ini. Dan contohnya dalam bahasa Indonesia, saya kasih nih, kucing makan ikan, di mana kucing itu subjek, makan itu predikat, sedangkan ikan itu adalah objeknya. Nah, kata benda di sini dia itu menempati posisi subjek maupun posisi objek. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalimat dalam bahasa Inggris, a cat eats fish. Nah, a cat seekor kucing dan juga fish di sini merupakan kata benda. Jadi kata benda ini atau noun ini dalam kalimat biasanya menempati posisi subjek maupun objek. Nah, saya kasih contoh lagi. Your book is on the table. Bukumu berada di atas meja. Nah, di sini book di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian contoh yang kedua, I borrow your pen. Nah, your pen di sini itu dia berfungsi sebagai objek di dalam kalimat. Kemudian contoh yang ketiga, she put her bag in the drawer. Dia meletakkan bukunya di dalam laci. Nah, kata benda bag ini dia berfungsi sebagai objek. Kemudian setelah kita memahami pengertian dan penggunaan tentang kata benda ataupun noun, nah sekarang kita masuk ke apa saja yang termasuk dalam countable noun dan juga uncountable noun. Seperti yang kita tahu, countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun itu
adalah benda yang tidak dapat dihitung. Bagaimana sih cara membedakan antara countable noun atau kata benda yang dapat dihitung dan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung? Pertama, kita masuk ke countable noun. Dalam countable noun itu sendiri ada benda yang bisa dihitung sendiri dan juga itu pasti ada yang jumlahnya singular atau tunggal, ada juga yang jumlahnya plural ataupun jamak. Nah, namanya juga bisa dihitung. Kalau dia tunggal berarti jumlahnya 1, kalau dia jamak berarti jumlahnya lebih dari 1. Kalau yang singular seperti book, table, bag, plate, pensil, dan lain-lain, kalian pasti udah tahu dong mana saja kata benda yang merupakan dia itu konteksnya singular ataupun tunggal. Nah, kalau misalnya countable noun itu berjumlah jamak, biasanya kita tambahkan s di belakangnya. Nah, kalian bisa perhatiin di table ini, penggunaannya di regular itu apabila book yang merupakan kata benda tunggal kita ingin ubah menjadi jamak, maka kita bisa tambahkan s di belakangnya. Jadi bisa menambahkan s, jadi bentuk jamak dari book adalah books, begitu juga table menjadi tables. Jadi untuk mengubah dari kata benda tunggal menjadi kata benda jamak adalah kita bisa menambahkan imbuhan s di belakangnya. Table menjadi tables, bag menjadi bags, plate menjadi plates. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam mengubah dari kata benda yang singular ke plural, kalau untuk plural itu sendiri, pembentukannya itu ada dua, yaitu ada regular sama irregular. Artinya, kalau dari regular, berarti kata benda yang tunggal bisa kita tambahkan s di belakangnya untuk membuatnya menjadi benda yang jamak. Sedangkan untuk irregular sendiri, bentuk dari singular dan pluralnya itu sama sekali berbeda. Jadi, tidak cukup hanya dengan menambahkan s di belakangnya. Seperti yang kalian di table ini, man merupakan bentuk singular dari laki-laki, sedangkan bentuk pluralnya itu adalah men. Begitu juga mouse, bentuk pluralnya adalah mice, person, bentuk pluralnya adalah people, dan tooth itu bentuk pluralnya adalah teeth. Sekarang kita masuk ke uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, pada umumnya, uncountable noun itu biasanya kebanyakan berbentuk tunggal atau singular, tetapi ada juga yang memang dia itu bentuknya plural atau jamak. Nah, kalau untuk singular sendiri seperti noodle, meat, bread, coffee, sugar, itu kan tidak bisa dihitung kan? Kita tidak mungkin bisa hitung berapa kopi atau berapa gula. Kalau untuk pluralnya sendiri, atau kita anggap sebagai jamak, itu seperti clothes, pakaian, pasti itu jumlahnya banyak, cuman kita tidak bisa hitung. Glasses, goods, barang-barang, dan juga jeans. Kemudian kita masuk ke tujuan yang ketiga, yaitu membedakan antara proper noun sama common noun. Common noun itu sendiri merupakan benda yang umum, sedangkan proper noun itu merupakan benda yang spesifik. Lalu apa sih bedanya? Nah, kalau common noun sama proper noun itu merupakan penggolongan kata benda baik untuk orang, untuk tempat, benda, maupun hal-hal. Kalau common itu untuk yang umum, sedangkan proper itu untuk yang spesifik seperti benda-benda pada umumnya, seperti house, rumah, children, town, store, ataupun mountain. Sedangkan benda-benda khusus biasanya dia itu sudah punya nama tersendiri, seperti London. Dia itu merupakan tempat dan dia itu juga sudah bernama London. Jadi dia merupakan noun yang spesifik. Gramedia, Fuji itu juga merupakan nama gunung yang juga merupakan bentuk yang spesifik. Kalau mountain itu merupakan common noun, sedangkan gunung Fuji itu merupakan proper noun. Sama halnya juga dengan nama orang. Kemudian kita masuk ke tujuan yang keempat, kita ingin membedakan antara abstrak dan juga concrete noun. Nah, kalau untuk abstrak noun, sama dengan namanya itu, dia itu
benda yang abstrak, sedangkan concrete noun itu adalah benda yang konkret ataupun nyata adanya. Kira-kira kalian udah nangkap apa sih bedanya dari abstrak noun dan juga concrete noun itu? Baik, abstrak noun itu adalah benda yang tidak dapat kita lihat wujudnya. Biasanya dia itu berbentuk ide-ide, berbentuk konsep, berbentuk perasaan, berbentuk karakter yang tidak bisa kita lihat wujudnya, tetapi hanya bisa kita rasakan. Sedangkan yang konkret itu adalah benda-benda yang pada umumnya yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan bisa kita sentuh. Nah, kalian pasti udah mengerti dong bedanya. Jadi abstrak itu seperti idea, ide, kemudian love, cinta, atau perasaan, sadness, kesedihan, happiness, kebahagiaan, ada hate, benci. Nah, itu kan merupakan perasaan, merupakan emosi yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Tapi dia itu tetap masuk dalam bentuk kata benda, cuman dia benda yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sedangkan benda-benda yang masuk ke dalam concrete noun atau benda-benda yang konkret, yang nyata adanya, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, ya itu benda-benda yang pada umumnya seperti boy, anak laki-laki itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh dia. Kemudian ada girl, kemudian water, kemudian sugar, gula. Gula itu kan bisa kita lihat butir-butir gula, terus kita bisa lihat gula itu warnanya apa. Pasti kalian sudah mengerti perbedaan antara yang abstrak dan juga benda yang konkret. Nah, sekarang kita udah masuk ke tujuan yang terakhir. Kita udah mengerti tentang pengertian, juga penerapannya, kemudian perbedaan countable dan uncountable noun, proper dan common, abstrak dan konkret. Sekarang kita masuk ke tujuan kita yang terakhir, yaitu collective noun. Apa sih collective noun itu? Collective noun itu sendiri adalah merupakan benda ataupun noun yang digunakan untuk menyatakan suatu nama ataupun kumpulan. Jadi dia itu menyatakan suatu nama kelompok ataupun nama kumpulan. Biasanya dia itu terdiri dari lebih dari satu anggota. Nah, anggotanya ini biasanya berupa anggota ataupun kelompok orang, ataupun sekelompok hewan, ataupun sekelompok benda. Namanya juga kolektif. Kolektif itu kan banyak. Nah, kalau dia itu misalnya menyatakan kelompok orang, contohnya kayak audience, penonton, pasti dia itu kan lebih dari satu. Kelas, berarti kelas itu kan lebih dari satu orang. Keluarga, berarti kan lebih dari satu orang. Tim, namanya juga tim, pasti lebih dari satu orang. Kemudian kalau hewan kayak koloni, fish, ikan pasti ada banyak di situ. Kemudian, kalau untuk kelompok benda atau sesuatu yang abstrak sendiri kayak company, perusahaan, dia pasti terdiri dari beberapa orang. Equipment, furniture, dia pasti terdiri dari beberapa benda. Nah, di sini walaupun dia collective noun, dia tidak selamanya dianggap yang jamak. Ada kalanya dia itu dianggap sebagai benda yang tunggal. Nah, coba kalian bisa lihat bedanya di kedua kalimat di bawah ini. Kira-kira apa sih bedanya? Kalimat yang pertama, this company is working seriously to prepare its presentation. Karena this itu merujuk ke benda tunggal, maka perusahaan yang kita bicarakan di sini itu hanya satu. Perusahaan itu bekerja dengan serius untuk menyiapkan presentasinya, dan kata ganti atau pronounnya juga kita menggunakan yang tunggal. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, this company are working seriously to prepare their presentation. This itu menyatakan benda yang jamak, berarti di sini ada beberapa perusahaan. Nah, beberapa perusahaan yang bekerja dengan serius untuk mempersiapkan presentasi mereka. Jadi di sini juga memakai kata their, mereka di sini memakai kata ganti atau pronoun yang jamak. Jadi walaupun mereka kolektif, mereka tidak selamanya dianggap jamak. Jadi kolektif noun sendiri ada yang untuk dianggap sebagai benda jamak, ada juga yang tunggal.
Nah, sepertinya kita sudah memenuhi kesemua tujuan pembelajaran kali ini yang merupakan salah satu bagian dari part of speech, yaitu noun. Kita sudah mempelajari pengertian, kita sudah mempelajari perbedaan dan penggunaan, countable dan uncountable, proper dan common noun, perbedaan antara abstrak dan concrete noun, dan juga kita sudah memahami apa yang dinamakan collective noun. Nah, inilah akhir dari bagian pertama kali dari materi part of speech. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan jangan lupa kita akan lanjut ke video berikutnya. Kita bakal mengacu ke part of speech bagian kedua, yaitu tentang pronoun atau kata ganti. Jadi setelah kalian nonton video tentang noun yang ini, kalian bisa langsung ke bagian yang kedua. Thank you, bye-bye.